Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini pertama kita kuliah untuk mata kuliah praktikum PLC SCADA. Baiklah, pada pertemuan pertama ini saya akan memberi penjelasan tentang yang pertama, sistem penilaian pada mata kuliah praktikum PLC SCADA. Kemudian silabus atau materi yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Baiklah, kita mulai dengan indikator penilaian atau bagaimana sistem penilaian pada MK ini. Itu nanti indikatornya ada 4 yang kita nilai. Jadi mohon dipersiapkan sebaik-baiknya sehingga nilainya bisa lebih memuaskan. Itu yang pertama ada praktik atau praktikum atau praktek. Jadi Anda melakukan praktek, nanti ada jobnya 1, 2, 3 sampai 5 jam, nanti kita tengok kondisinya. Kemudian setelah itu ada laporan dari praktikum yang dilakukan, nanti dibuat laporan. Praktikumnya nanti per individu ya, tidak per kelompok. Pekerjaannya dilaksanakan atau diselesaikan per orang. Laporan kemudian dibuat laporan per orang juga, nanti laporannya sederhana aja, paling 3-4 lembar aja. Nanti akan dijelaskan bagaimana penulisan format laporan. Kemudian nanti ada ujian akhir semester. Jadi setelah itu semua selesai, kita lakukan tes. Yang keempat ada kehadiran. Oke, satu lagi ada project. Ada project. Yang kelima ada project. Ada project. Ini project ini nanti Anda mencari atau membuat suatu kontrol pada industri. Nanti tinggal dipilih per orang, dicari kasusnya, dibuat projectnya. Jadi ada 5 indikator di sini. Kemudian bobot indikatornya ini ada praktik 60%. Jadi praktik 60% ini ikut nanti di yang nomor 5 ada projectnya. Jadi project ini termasuk juga di bagian daripada praktik. Itu 60% ya. Kemudian ada di laporan 10%. Kemudian nanti ada tes akhir, kita uji. Itu nilainya 30%. Jadi jumlahnya semua 100%. Kemudian ada kehadiran. Ini kehadiran 10%. Ini kehadiran fungsinya untuk bagi yang mendapatkan nilai kurang atau rendah, nanti kita tambahkan dari nilai kehadiran. Tapi kalau dia sudah mencapai 100%, nilai kehadirannya tidak digunakan. Jadi nilai kehadiran 10% itu digunakan bila Anda di indikator-indikator 1, 2, 3, dan 5 kurang, itu ditambahkan dari nilai kehadiran. Mungkin ini yang bisa kita jelaskan tentang bagaimana sistem penilaiannya. Saya rasa ini aja. Kemudian kita masuk ke materi yang akan kita lakukan nanti pada saat praktikum.
Itu materinya yang pertama, ini secara garis besar aja ya. Materinya secara garis besar itu ada pengamatan I/O daripada PLC. Nanti kita ambil satu aja contohnya, karena Anda mungkin nanti tidak merakit, karena PLC yang tersedia di laboratorium itu sudah terakit atau telah dilakukan pengamatan I/O-nya. Mungkin nanti kita ikuti aja jamurnya, sehingga Anda paham bagaimana melakukan pengawasan input dan output daripada PLC. Jadi nanti ada dua PLC yang akan kita gunakan sebagai contoh penguatan. Itu yang pertama ada kita pakai punya Schneider Video. Kemudian satu lagi kita pakai punya Omron. Itu nanti kalau nggak salah kita pakai CP1E atau ada juga CPN10. Kemudian setelah pengawatan, kita lakukan komunikasi PLC dengan PC. Bagaimana cara melakukan komunikasi antara PLC dengan PC atau dengan laptop nanti? Itu fungsinya untuk mengirim program yang telah dibuat atau mengambil program yang telah ada. Jadi bisa mengirim dari PC ke PLC atau mengambil dari PLC ke PC. Nanti kita ikuti langkah-langkahnya, apa yang harus kita lakukan sehingga terjadi komunikasi antara PLC dengan PC. Kemudian nanti ada komunikasi HMI dengan PC. Ini pun harus bisa kita lakukan. Kita buat komunikasi antara PC dan HMI. Nanti ini kita kayaknya lebih ke Omron ya, lebih ke material yang kita gunakan adalah produk Omron. Kemudian ada nanti komunikasi PLC dengan HMI. Nah, ini komunikasi ini sama juga seperti PLC tadi, ini mengirimkan program yang sudah kita buat atau desain yang sudah kita buat ke HMI dan PC atau mengambil dari HMI ke PC. Kemudian komunikasi PLC dengan HMI supaya PLC bisa melakukan kerja sesuai dengan perintah dari layar pada HMI. Ini HMI ini Human Machine Interface ya. Kemudian pemrograman, setelah ini kita lakukan komunikasi, nanti baru kita lakukan pemrograman PLC. Ini nanti urutannya bisa berubah ya. Bisa jadi kita buat program dulu nanti. Karena kalau programnya nggak ada, sama aja kita komunikasi, nggak tahu apa yang mau kita kirim. Jadi mungkin nanti kita awali dulu di pemrograman, bagaimana membuat pemrograman pada PLC dan HMI. Nanti software yang kita gunakan di sini untuk pemrograman, ini ada softwarenya. Itu nanti softwarenya kita pakai CX1, CX Designer, nanti ada video sheet dan juga video sheet ya. Kemudian ini project PLC pada industri. Nanti Anda buat sebuah project yang bisa digunakan pada industri. Kemudian peralatan atau material yang kita butuhkan untuk praktikum ini PLC yang pertama harus ada. Ini disediakan di laboratorium, nanti kita punya merek tipe Twido dan kita juga punya Omron CPM atau CP1E. Kemudian kita ada HMI sini, yang saya tahu ada Omron punya. Kalau Twido atau Schneider nanti kita cek di laboratorium. Kemudian ada power supply ke PLC dan ke HMI. Kemudian ini juga power supply ini kita disediakan di laboratorium. Kemudian komputer ini